Come and let us go up to the mountain of the Lord, unto the house of our God. Come and let us go up to the mountain of the Lord, unto the house of our God. And He will teach us of His ways, and we will walk in His paths. For the law shall go forth from Zion, and the word of the Lord from Jerusalem. Hello. Halo, God has made us priests. Allah telah menjadikan kita imam-imam. Now, I know that you people in Indonesia know this word very well. Saya tahu betul bahwa orang-orang Indonesia, kita semua sudah sangat kenal baik dengan istilah ini, imam-imam. Sudah biasa kita dengar ya. Priests are those who serve God and who serve others. Imam adalah mereka yang bertugas untuk melayani Tuhan dan melayani sesama. They are a go-between between God and man. Mereka ini adalah perantara ya, yang berdiri antara Tuhan dan manusia. When Jesus came to this earth, He served as a high priest between God and man. Ketika Yesus datang ke dunia ini, Yesus itu menjadi imam besar agung ya, yang melayani, yang menjembatani, menjadi perantara antara Allah Bapa dan kita manusia. And He gave the ultimate sacrifice, and that was His life. Dan Yesus mempersembahkan korban terutama, korban terbesar, yaitu hidupnya sendiri Dia persembahkan. We have just celebrated His death and His resurrection. Minggu lalu kita baru memperingati kematian dan kebangkitan Kristus. So we know that Jesus has won the highest position of the high priest in the universe. Dengan demikian kita mengetahui bahwa Yesus baru saja memenangkan, baru saja menjalankan tugasnya sebagai imam besar agung di muka, bukan hanya muka bumi, tapi di seisi alam semesta ini. He paid the ultimate price for it. Yesus sudah membayar harga terbesar dari segala dosa-dosa kita. That is His very lifeblood. Yaitu dengan darahnya yang kudus. And we know that when man serves a country and he gives his life, he receives a great honor. Ya, jadi sama seperti misalnya para pejuang bangsa ya, di saat mereka memperjuangkan bangsa mereka dengan mengorbankan hidup mereka, sesudah itu mereka akan menerima penghargaan. But Jesus' lifeblood was without sin. Tetapi Yesus Kristus, kehidupan Kristus, bahkan darah Kristus itu sendiri sangat berharga karena Yesus tidak ada dosa sedikit pun. And because of that, He qualifies to bring us to His Father God. Oleh karena Yesus yang tidak berdosa ini, maka Yesus memenuhi persyaratan ya untuk menjadi perantara bagi kita di hadapan Bapa. And He qualifies to stand between God's wrath and man's sin. Yesus itu memenuhi persyaratan untuk berdiri antara meredakan amarah Tuhan, meredakan murka Allah dan dosa-dosa manusia. Because God cannot look at sin. Karena Allah yang Maha Kudus, Dia tidak bisa melihat dosa. He is holy. Karena Allah itu Maha Kudus ya, Saudara, tidak boleh ada dosa di hadapannya. You can remember even when Jesus was on the cross, and He was covered with man's sin because He took man's sin on Him. Dan kita bisa mengingat bagaimana ketika Yesus tergantung di kayu salib dan segala dosa-dosa manusia itu ditangguhkan semuanya kepada Dia. Remember, the Father God had to turn his back on His very own Son because of that sin. Oleh karena dosa-dosa itu yang ditangguhkan semuanya kepada Yesus, maka Allah Bapanya sendiri pun meninggalkan Dia.
And so mankind needed a high priest. Oleh sebab itu kita, umat manusia kita membutuhkan seorang imam besar agung untuk menjadi perantara bagi kita. And that is exactly what we're going to look at tonight. Dan itulah yang akan kita pelajari pada saat ini, malam hari ini. Let us go to Revelation 1:6. Mari kita baca firman Tuhan ya, Wahyu 1 ayat 6. Firman Tuhan berkata demikian. Dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Yes, so when we come to Jesus, He is the high priest. Saudara, di saat kita datang kepada Tuhan Yesus, Yesus adalah imam besar agung. And we're born again. Dan kita kemudian lahir kembali, dilahirkan ke dalam hidup baru. We enter a new kingdom. Sesungguhnya kita memasuki satu kerajaan yang baru, saudara. And one thing the Lord makes us is a priest. Dan kemudian apa yang Tuhan jadikan kita? Tuhan menjadikan kita imam-imam. And that's for every believer. Dan menjadi imam-imam itu diberikan kepada semua orang yang percaya. Let us read Revelation 5:10. Wahyu 5 ayat 10, firman Tuhan berkata demikian. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. So the Lord has made us the head and not the tail. Sesungguhnya Tuhan sudah menjadikan kita kepala dan bukan ekor, saudara. So do not feel pressed down that you are nothing and nobody. Saudara, jangan pernah Anda merasa rendah diri bahwa Anda ini bukan siapa-siapa. Jesus died for you. Karena Yesus sudah mati bagi Anda, saudaraku. You are His treasure. Engkau adalah hartanya yang paling berharga, saudaraku. And it says we shall reign on earth. Dan di ayat tadi yang kita sudah baca dikatakan bahwa kita akan memerintah sebagai raja di bumi. So we are to rise up in our lives. Jadi saudara, kita harus bangkit dan memerintah dalam hidup kita, saudara. And do what God has called us to do. Lakukanlah apa yang Tuhan minta untuk Anda kerjakan. Many of you have heard the word of God before. Saya percaya banyak di antara Bapak Ibu Saudara sekalian, Anda sudah dengar firman Tuhan sebelumnya. And it gets old to your ears. Dan firman Tuhan itu kemudian menjadi semacam sudah tua di telinga Anda karena Anda sudah dengar sudah lama ya. You need to refresh the word daily in your life. Saudara, Anda perlu disegarkan kembali hari lepas hari dengan firman Tuhan. Until you hunger and you thirst for it more than your daily food. Sampai Anda mencapai satu titik, Anda semakin merindukan, Anda semakin lapar dan haus untuk mau makan dan lebih lagi dari firman Tuhan. So first of all, we live unto God. Jadi hal yang pertama adalah mari kita hidup bagi Tuhan. And we do whatever He has called us and anointed us to do. Dan mari kita lakukan segala sesuatu yang Tuhan minta kita lakukan dalam hidup kita berdasarkan pengurapan yang sudah diberikannya kepada kita. And do not forget the things that He has told you in the past. Dan sudah jangan pernah Anda lupa hal-hal yang Tuhan sudah sampaikan kepadamu di masa lalumu. But remember the things He's done. Tetapi saudara, mari kita senantiasa mengingat segala karya Tuhan dalam hidup kita. Share your testimony to those about you. Bagikanlah kesaksianmu kepada siapapun. Point them back to the Word of God. Bawa mereka untuk kembali ke firman Tuhan. And you will have a new life. Maka saudara, Anda akan mengalami suatu hidup yang baru. And so we continue on here that a priest performs the sacred rites of a religion. Nah, saudara, mari kita lanjutkan. Seorang imam itu adalah seseorang yang melakukan ritual-ritual suci keagamaan. This is done in many religions. Di dalam semua agama dan kepercayaan ada para imam yang melakukan tugas seperti ini ya.
But in Christianity, Jesus is that high priest. Tetapi bagi kita di dalam kekristenan, Yesus adalah imam besar agung. And he paid for our sin with his blood. Dan Yesus sendiri sang imam besar agung sudah membayar lunas dosa-dosa kita dengan darahnya yang kudus. Let us read Romans 3:25. Roma 3 ayat 25, firman Tuhan berkata demikian. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Jesus took our place. Yesus mengambil tempat kita, saudara. That's what that word propitiation means. Itu yang dimaksud dengan menjadi jalan pendamaian yang kita baca tadi, saudara. 1 John 2:1 and 2. 1 Yohanes 2 ayat 1 dan 2, firman Tuhan. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. So Jesus is our advocate with the Father. Jadi Yesus adalah sang pengantara bagi kita kepada Bapa. When we sin, we go to Jesus. Ketika kita berbuat dosa, kita datang kepada Tuhan Yesus. We confess our sins, Kita akui dosa-dosa kita. and He is faithful and just to forgive us our sins. Dan ia adalah Allah yang setia dan adil, dan dia sanggup mengampuni segala dosa kita, saudara. And He cleanses us from all unrighteousness. Dan dia menghapuskan kita dari segala dosa-dosa kita dan segala perbuatan-perbuatan kecemaran kita. In John 1:29, the Apostle John saw Jesus coming. Ketika Yohanes melihat Yesus datang di dalam Yohanes 1 ayat 29. Firman Tuhan berkata demikian. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." It was the Lamb who could take away the sin of the world. Sang anak domba Allah, dialah satu-satunya yang sanggup untuk menghapus dosa seisi dunia. It was the Lamb that could atone for our sin or our missing the mark. Hanya sang anak domba Allah yang sanggup untuk menghapuskan kita dari segala dosa-dosa kita. Mengembalikan kita karena kita itu sebenarnya sudah meleset salah dari sasaran hidup kita. And we see in the Revelation 5 verse 6, Di dalam Wahyu 5 ayat 6, di situ dikatakan, "Maka aku melihat di tengah-tengah takhta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi." it was only the Lamb who was worthy to open the scrolls. Hanya sang anak domba Allah yang layak untuk membuka gulungan-gulungan kitab. In verse 7, He came, the Lamb, Jesus came, and took the scroll out of the right hand of Him who sat on the throne. Di dalam ayat 7 dari Wahyu pasal ke-5 dikatakan demikian. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan Dia yang duduk di atas takhta itu. And verse 9 as well. Dan juga di dalam ayat yang ke-9 masih di pasal yang ke-5 kitab Wahyu, dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, "Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa." This is the song that the saints will sing. Ini adalah nyanyian yang dinyanyikan oleh para orang-orang kudus. God is redeeming people out of every tribe and tongue and nation. Allah telah membeli mereka, ya, dari setiap suku-suku, bahasa, kaum dan bangsa.
It doesn't matter what nation. Tidak peduli Anda dari bangsa apa. Every nation will come and bow before the Lamb of God. Segala bangsa tidak ada pengecualian, semua akan datang sujud menyembah kepada Sang Anak Domba Allah. Make this your daily song. Jadikanlah nyanyian ini saudara sebagai pujianmu setiap hari. Sing the songs, worthy is the Lamb. Nyanyikanlah pujian ini, engkau layak untuk menerima segala pujian, ya Anak Domba Allah. The more you worship the Lamb of God, the more you will be lifted up off of this earth. Saudara, semakin Anda menyembah Sang Anak Domba Allah, semakin Dia akan meninggikan engkau di tengah-tengah muka bumi ini. The more you will come into Christ. Semakin Anda datang lebih dalam kepada Kristus. And verse 10, we'll read that one. Dan mari juga kita baca ayat yang ke-10 dari pasal 5 kitab Wahyu ini. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. It's amazing, God's plans for His people. Sungguh luar biasa saudara rancangan Tuhan atas umat-umatnya. Why would we choose to live on this outside of Jesus Christ? Saudara, mengapa kita justru memilih hidup di luar Kristus? There is nothing better than Jesus. Saudara, tidak ada hal yang lebih indah dan lebih baik daripada Yesus. And it's not only for time, it's for eternity. Dan itu bukan hanya berbicara sementara, saudara. Ini berbicara tentang kekekalan selama-lamanya. In Revelation 20 verse 6, it talks about us being priests of God and of Christ. Di dalam Wahyu pasal 20 ayat 6 itu berbicara tentang bagaimana kita menjadi imam-imam. Saya bacakan bagi saudara. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus. Dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. We shall reign with Christ. Kita akan memerintah bersama-sama dengan Kristus, saudara. There are tremendous promises in the scripture. Sungguh ini suatu janji yang sangat luar biasa yang tertulis dalam Alkitab. In verse 61:6 of Isaiah, di dalam Yesaya 61 ayat 6, demikian firman Tuhan. Tetapi kamu akan disebut imam Tuhan dan akan dinamai pelayan Allah kita. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan akan memegahkan diri dengan segala harta benda mereka. We shall be named the priests of the Lord. Kita akan disebut imam Tuhan. In Exodus 19:6, God called His people a kingdom of priests. Kalau kita lihat dalam Keluaran 19 ayat 6, di situ dikatakan kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. In 1 Peter 2:4 and 5, it talks about a holy priesthood. We are being built up a holy priesthood. Dan juga kita itu dibangun sebagai suatu imam yang kudus, menjalani imamat yang kudus seperti tertulis dalam 1 Petrus 2 ayat 4 dan 5. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. In verse 9, it continues with the spiritual sacrifices that we are to offer daily to God. Dan kalau kita lihat di ayat yang ke-9, di situ tentang bagaimana kita mempersembahkan persembahan rohani kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata demikian, ya, ayat 9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib.
So God has called you out of darkness into light. Saudara, Tuhan sudah memanggil kita keluar daripada kegelapan dan masuk kepada terangnya yang ajaib. But He hasn't called you for no reason. He's called you for a purpose. Tuhan Yesus panggil kita bukan tanpa tujuan ya. Tuhan Yesus panggil kita dengan tujuan yang pasti. Ada tujuan di dalamnya. And so engage in that purpose of God. Maka marilah kita masuk dan terlibat di dalam janji-janji Tuhan itu. Engage in daily offering prayers, praises, worship. Mari kita terlibat di dalam kita mempersembahkan persembahan-persembahan rohani bagi Tuhan setiap hari dalam pujian kita, penyembahan kita. If you want to please Jesus, you spend time every day giving Him thanks. Saudara, jika Anda rindu menyenangkan Tuhan, Anda rindu berkenan bagi Tuhan, mari kita mengambil waktu, menghabiskan waktu kita bahkan dengan memuji dan menyembah Tuhan setiap hari. So many times we come as beggars. Terlalu sering kita datang kepada Tuhan dengan mentalitas seperti seorang pengemis. We're always asking for more. Selalu kita minta lebih-lebih sama Tuhan. But we need to come with hearts of thanksgiving. Tetapi kita perlu datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. And we need to spend time in the beginning of our days thanking Him and praising Him for what He has done for us. Dan betapa perlunya di saat kita memulai hari-hari kita dengan mengambil waktu mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan untuk segala sesuatu yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita, saudara. You will notice a difference in your life when you change the order of your prayer. Saudara, Anda akan merasakan ada suatu perbedaan terjadi dalam hidupmu di saat Anda merubah cara-cara Anda berdoa. You will notice your heart changing. Anda akan mengetahui, wah ternyata hati saya sudah mulai mengalami perubahan. You will notice freedom that you've never known. Anda akan mengetahui dan merasakan, wah ada suatu kelepasan terjadi yang Anda belum pernah mengalami sebelumnya. Amen. Amin. Let us close in prayer. Mari kita tutup dalam doa. Father, I ask you to seal these words to the hearts of the hearers. Bapa, kami berdoa, meteraikanlah setiap kebenaran firman yang sudah didengar oleh setiap mereka yang mendengarkan firman ini. May you help each one in their walk with you. Tuhan, mari tolong setiap pribadi yang ada di dalam mereka menjalani hidup berjalan dengan Engkau hari lepas hari. May they draw closer to you than they've ever been before. Tuhan, kami berdoa supaya mereka semakin datang mendekat dan lebih lagi mendekat kepada Engkau lebih dari sebelum-sebelumnya. For you are life and life indeed. Karena Engkau adalah hidup dan kehidupan itu sendiri. And may we share this wonderful gospel out to those who sit in darkness. Dan kiranya kami juga boleh memberitakan Injil yang luar biasa ini kepada mereka di luar sana yang masih hidup dalam kegelapan. And we'll give you all the glory that's due your name. Dan kami mengembalikan segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja. In Jesus' name we pray. Amen. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Come and let us go up to the mountain of the Lord, unto the house of our God.